Para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film Beauty of Resilience yang rilis pada tahun 2023 untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya pasukan klan iblis tiba-tiba terdiam seperti patung, yang ternyata itu ulah dari Ning-Er yang berhasil pergi dari sana. Terlihat ia yang sedang mengejar seekor rubah putih karena sangat menyukai hewan tersebut. Dan di saat ia berhenti, ia pun tak sengaja melihat jamur terang malam yang hanya bisa tumbuh di alam iblis. Ia yang merasa kalau jamur itu bisa dimakan. Ia pun kembali ke penjara klan iblis dan memasak jamur tersebut dengan mencampurkan beberapa sayuran lainnya. Raja iblis yang mencium aroma masakan di markasnya, ia pun langsung menghampiri Ning-Er dan memarahinya dikarenakan penjaranya ini bukanlah tempat untuk memasak. Dan di saat Ning-Er menawarinya sup buatannya itu kepada Raja Iblis, tiba-tiba kepalanya merasa pusing dan tubuhnya terasa lemas, hingga pada akhirnya ia pun pingsan di tempat. Raja Iblis yang menganggap kalau Ning-Er hanya berpura-pura pingsan, ia pun terkejut melihatnya karena Ning-Er yang belum bangun juga, sehingga ia pun langsung membawanya untuk meminta pertolongan. Kembali kepada Wei-Zi yang berterima kasih kepada sang master karena sudah menyelamatkannya. Di sini ia sangat kagum terhadap teknik spiritual yang dimiliki oleh sang master. Walaupun di saat itu ia dalam keadaan tak sadarkan diri, namun ia merasakan kekuatan yang luar biasa sehingga ia menganggap kalau masternya ini bukanlah manusia biasa. Mendengar hal itu, Yan Yue langsung memegang tangannya dan membawanya ke atas langit. Dari sinilah Wei-Zi pun baru mengetahui kalau Yan Yue ini merupakan seorang dewa matahari yang berusia 3000 tahun. Yan Yue pun menceritakan jika ia bukanlah seorang master dari Akademi Grid. Kedatangannya ke alam manusia dan memasuki akademi dengan berpura-pura menjadi seorang master dikarenakan ia sedang mencari salah satu orang dari ke-18 murid tersebut yang memiliki kekuatan Phoenix, dan ia pun meminta Wei-Zi ini untuk merahasiakan identitasnya sebagai seorang dewa. Dengan mendengar hal itu, Wei-Zi pun merasa senang karena orang yang pertama kali mengetahui Yan Yue merupakan seorang dewa hanya dirinya, sekaligus manusia satu-satunya yang bisa melihat matahari terbenam di atas awan. Namun seketika ia pun bersedih kembali mengingat kakek dan ayahnya dulu dibunuh oleh kerajaan. Bahkan saat ini ia bersama ibu dan adiknya menjadi seorang pelayan. Yan Yue langsung menasihatinya kalau hidup di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Begitu juga dengan penderitaan. Hidup di dunia ini bagaikan matahari terbit dan terbenam yang memiliki waktu yang sangatlah singkat. Maka dari itu ia pun memintanya untuk tidak bersedih lagi dengan menjalani kehidupan yang sudah tertulis di sebuah takdir. Di malam harinya, ketua akademi yang kembali menemui Nyonya Gu dengan memberitahukan kalau Wei-Zi saat ini bersama Yan Yue dan tidak perlu khawatir dengan keadaannya. Lalu ketua akademi menasihatinya kalau masalah kota Gu sudah lama berlalu dan ia berharap untuk Nyonya Gu melupakannya. Di sini Nyonya Gu merasa bersalah karena sudah memaksa anaknya itu menikah dengan seorang pria yang sudah meninggal. Maka dari itu ia menyerahkan Wei-Zi kepada sang ketua untuk belajar di Akademi Egrid. Dan sang ketua memberitahunya kalau 2 hari lagi acara pesta pertengahan musim gugur akan dimulai, sekaligus para murid akan mengikuti ujian di sana.
Oleh karena itu ia berharap Nyonya Gu untuk datang ke akademi dalam menyemangati Weizi. Namun ibunya Weizi ini tetap pada pendiriannya untuk tidak datang ke sana. Kembali kepada Raja Iblis yang meminta anak buahnya untuk memeriksa keadaan Ning-er yang tidak sadarkan diri. Anak buahnya itu menjelaskan kalau Ning-er merupakan seorang peri yang berasal dari klan dewa dan sudah memakan jamur terang malam yang dianggap sebagai racun oleh klan dewa. Maka dari itu Ning-er yang tidak sadarkan diri ini dikarenakan telah keracunan oleh jamur tersebut, dan jika dibiarkan maka Ning-er akan mati. Jalan satu-satunya yang bisa menghilangkan racun tersebut adalah jamur Ningbi. Namun jamur itu sangatlah susah untuk ditemukan. Dan sesaat anak buahnya itu mengingat kalau di alam manusia terdapat seorang siluman yang menjadi tabib handal yang memiliki banyak sekali ramuan dan benda-benda kuno. Mendengar hal itu, Raja Iblis langsung ke sana. Sampailah ia di pavilion buku Ziwa yang merupakan tempat tinggal seorang tabib terkenal di 3 alam yang bernama Mulau. Tanpa basa-basi Raja Iblis langsung meminta jamur Ningbi kepadanya. Namun Mulau menjawabnya jika jamur tersebut sangatlah langka di 3 alam. Mendengar jawaban itu Raja Iblis pun langsung mengeluarkan sejumlah uang untuk membelinya. Namun Mulau menolaknya dikarenakan ia yang tidak membutuhkan uang. Raja Iblis yang merasa kesal langsung memintanya untuk menyebutkan syarat agar ia bisa mendapatkan jamur tersebut. Di sini Mulau pun menjelaskan kembali jika barang-barang yang ada di sini tidak bisa ditukar dengan sejumlah uang. Lalu ia yang mengambil sebuah botol kosong dan meminta Raja Iblis untuk memberikan energi iblisnya kepada botol tersebut sebagai petukaran jamur Ningbi. Raja Iblis yang sudah memberikan energinya, Mulau pun memintanya untuk menunggu sebentar karena ia akan mengambil jamur tersebut. Namun sesaat Raja Iblis melihat sebuah racun yang sejak lama ia inginkan. Mulau yang sudah kembali, lalu Raja Iblis pun langsung mengambil racun tersebut dan memintanya untuk menyebutkan syarat agar ia bisa mendapatkan ini. Mulau pun menjelaskan kalau itu merupakan racun cinta dan syaratnya adalah Raja Iblis harus memberikan sebuah senyuman untuk mendapatkan racun itu. Mendengar syarat tersebut Raja Iblis pun merasa kesal. Namun demi mendapatkan racun ini, ia pun terpaksa memberikannya dan ia tidak bisa tersenyum lagi. Setelah memberikan jamur Ningbi kepada Ning-er, pada akhirnya Ning-er pun tersadar kembali. Sesaat ia pun mengingat kalau Raja Iblislah yang telah menyelamatkannya dengan memberikan sup jamur Ningbi kepadanya. Bahkan Raja Iblis juga yang telah membawanya ke tempat ini. Di sini Ning-er sangatlah senang dan tidak menyangka kalau Raja Iblis bisa sebaik itu kepada dirinya yang merupakan seorang peri. Dan tak lama kemudian Permaisuri Langit yang merupakan bibinya pun datang ke sana untuk membawanya kembali ke Istana Langit. Raja Iblis yang mendapatkan racun cinta dan menggabungkannya dengan bunga rong. Ia pun merasa senang dan mencoba tersenyum. Namun seketika bibirnya itu tidak bisa melakukan senyuman yang membuatnya menjadi kesal. Kembali ke alam dewa, terlihat Ning-er yang dimarahi oleh Permaisuri Langit dikarenakan ia yang secara diam-diam pergi ke alam iblis. Maka dari itu Permaisuri akan memberikan hukuman kepada Ning-er untuk tidak boleh keluar dari Istana Langit. Hingga di malam harinya, Weizi yang kembali ke akademi langsung dihadang oleh Jing-er dan bertanya kenapa kembali ke sini. Weizi pun menjawabnya jika pernikahannya telah dibatalkan. Bahkan yang menolongnya adalah sang master, yang membuat Jing-er sangatlah terkejut dan menganggapnya sudah menggoda sang master untuk menolongnya. Ia yang kembali ke kamarnya. Tiba-tiba Aoya yang merupakan siluman serigala berada di sana, yang ternyata Aoya selama ini telah memperhatikan Weizi dan bahkan menyukainya. Melihat Aoya berada di kamarnya dan merasa mengganggu jam istirahatnya, Weizi pun langsung mengusirnya. Aoya yang akan tetap menunggunya di luar karena ia ingin mengatakan sesuatu kepadanya.
Seketika Lansu yang merupakan siluman rubah pun datang menghampiri Aoya dan bertanya apa yang sedang dilakukannya. Lalu Aoya menjelaskan kalau ia sedang jatuh cinta terhadap seorang wanita yang selalu ingin melihat dan bertemu dengannya. Mendengar hal itu, Lansu yang cemburu pun sangatlah marah dan ingin membunuh wanita tersebut yang merupakan Weizi. Namun Aoya langsung menghentikan tindakan dan mengancamnya. Jika Lansu melukai Weizi walaupun sehelai rambutnya, maka ia tidak akan segan membunuh Lansu. Di sisi lain, Yan Yue yang kembali ke Istana Langit. Di sana ia melaporkan kepada Sang Kaisar Langit bahwa ketika di alam manusia, ia telah menolong salah satu murid di sana karena ia merasa kasihan terhadapnya. Dan kedatangan ke sini karena ia sudah melanggar aturan yang sudah merubah takdir seseorang. Mendengar hal itu, Kaisar pun sedikit kesal karena Yan Yue yang merupakan dewa matahari seharusnya menjadi teladan bagi para dewa lainnya. Maka dari itu ia tidak bisa memberikan hukuman ringan kepadanya. Lalu Kaisar pun mengambil kekuatan energi spiritual milik Yan Yue selama 200 tahun sebagai hukuman tersebut. Bahkan setengah kemampuannya pun telah ia segel untuk sementara waktu. Dan jika Yan Yue kembali melanggar, maka ia akan memberikan hukuman lebih berat lagi kepadanya. Setelah itu Kaisar Langit pun dihampiri oleh King Huan yang merupakan seorang dewa yang bertugas untuk melihat kondisi perkembangan mencari keberadaan Phoenix. Di sana ia melaporkan jika sebentar lagi ujian pertengahan musim gugur akan dimulai dan di hari itulah kekuatan Phoenix akan keluar dari orang tersebut. Namun di sini Kaisar Langit yang sudah mengetahui jenis ujian itu seperti apa, ia pun menganggap ujian tersebut tidaklah berguna. Maka dari itu ia pun memberikan sebuah gulungan yang berguna untuk menambahkan rintangan dalam ujian nanti agar kekuatan Phoenix itu keluar, dan hal ini jangan diketahui oleh Yan Yue karena ia yang sudah tidak percaya lagi terhadapnya. Sedangkan di sisi lain, Yan Yue yang menceritakan kepada permaisuri yang merupakan ibunya, di saat ia pertama kali turun ke alam manusia, ia selalu melihat masa depan seorang wanita yang tidak pernah ia kenal, dan wanita tersebut merupakan orang yang kemarin ia tolong, yang bernama Weizi, salah satu murid di Akademi Egret. Dalam ilusi itu ia melihat Weizi yang mati dalam kebakaran, dan di sana ia juga menolongnya. Bahkan ilusi itu berkali-kali ada dalam pikirannya ketika ia melihat wajahnya. Karena penasaran ia pun mencoba memeriksa tulang belakangnya. Namun setelah dicek, Weizi hanyalah seorang manusia biasa dan tidak ada yang istimewa. Di sini diceritakan jika seorang dewa memiliki tulang belakang yang berbeda dengan makhluk lainnya. Maka dari itu Yan Yue di saat dulu pernah memeriksa tulang belakang milik Weizi. Dan permaisuri langit yang memiliki tugas mengatur waktu, ia pun menjelaskan kalau alam ilusi belum tentu menjadi kenyataan, karena bagaimanapun juga itu hanyalah sebuah ilusi. Oleh karena itu ia pun meminta Yan Yue untuk tidak memikirkan hal tersebut, karena jika takdir sudah terjadi, seorang dewa pun tidak akan bisa merubahnya. Singkatnya esok hari pun tiba. Terlihat para murid akademi didatangi oleh sang ketua dan berharap master lainnya. Di sana sang ketua menjelaskan kalau beberapa hari lagi ujian akan dilaksanakan. Oleh karena itu Master Yan Yue akan menjelaskan secara rinci tentang peraturan ujian nanti. Di sini Yan Yue meminta mereka untuk mengambil plakat secara asak, yang dimana plakat itu terdapat sebuah nama binatang, dan siapapun orang yang nama dari plakat tersebut sama, maka mereka merupakan satu tim. Di sini Weizi dan Ling Yue ternyata mendapatkan nama plakat yang sama, sehingga di ujian nanti mereka berdua merupakan satu tim. Namun sesaat Weizi merasa kalau ia tidak pantas satu tim dengan Ling Yue, karena bagaimanapun juga kemampuan ia dengannya diibaratkan sebagai bumi dan langit. Mendengar hal itu, Ling Yue menjelaskan kalau sebelum memasuki ujian, merasa harus berlatih terlebih dahulu. Bahkan ia akan mengejarnya tentang teknik yang sudah lama ia pelajari, agar Weizi bisa membela dirinya. Dan Weizi yang mendengarnya menjadi sangatlah senang.
Setelah itu Wei Zi pun pergi ke kediaman milik sang master dan ternyata sang master berada di belakangnya. Tanpa basa-basi ia pun langsung meminta sang master untuk mengganti timnya. Karena bagaimanapun juga tidak mahir dalam melakukan teknik spiritual apapun dibandingkan dengan Ling Yue yang pandai dan sudah menguasai beberapa teknik. Mendengar hal itu sang master meminta Wei Zi untuk mengikutinya. Di sana Yan Yue langsung mengajarinya sebuah teknik pelindung terkuat di 3 alam dan ia hanya mengajarinya 1 kali saja. Di saat Wei Zi mencobanya, Yan Yue yang baru ingat kalau Wei Zi yang tidak memiliki energi spiritual sehingga ia pun langsung memberikan sedikit energinya. Dan Wei Zi pun mencobanya kembali yang seketika pelindung itu pun begitu besar sampai Wei Zi masuk ke dalam dan memeluk sang master. Setelah itu sang master memberitahukannya kalau dalam ujian terdapat beberapa rintangan yang sangatlah berbahaya dan jika Wei Zi tidak sanggup lagi untuk melakukan ujiannya, ia berharap Wei Zi untuk segera mundur karena keselamatan itu lebih penting dibandingkan dengan lulus ujian. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit dari Ningali Film, saya undur diri dan salam Sundaners.